Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini Kilin akan bercerita tentang rumah nenek salah satu sahabat Kilin yang kita sebut saja Rahel. Rahel dan keluarganya selalu mengunjungi rumah nenek Rahel di hari Minggu. Mereka berkumpul dari pagi hingga malam untuk bercanda, mengobrol, sekaligus melihat keadaan nenek yang usianya sudah menginjak umur 70 tahun. Rumah nenek Rahel berada di sebuah desa yang cukup jauh dari perkotaan. Jarak dari rumah nenek ke kota memakan waktu sekitar 30 hingga 45 menit. Jalan menuju ke rumah nenek pun harus melewati makam warga sekitar yang cukup luas. Konon, sekitar tahun 90-an, jarang ada yang berani melewati makam ini sendirian pada malam hari. Karena beberapa orang yang melewati makam akan melihat penampakan seperti pocong ataupun perempuan berbaju putih yang biasa orang sebut kuntilanak. Di tengah kuburan juga ada bangunan kecil seperti rumah yang digunakan untuk menyimpan keranda. Beberapa orang percaya kalau ada warga yang akan meninggal dan akan dikuburkan di makam itu, malam sebelumnya keranda ini akan bergerak dengan sendirinya, seakan sudah mengetahui kalau esok akan ada yang meninggal. Setelah melewati makam, kita akan melewati gang yang juga tidak kalah seram. Di gang ini pun juga pernah sempat ramai cerita tukang sate yang meninggalkan gerobak jualannya karena diganggu sosok penunggu gang desa itu. Saat itu hampir jam 10 malam. Tukang sate yang habis berkeliling memutuskan istirahat sebentar di sekitar gang. Tidak lama kemudian, tukang sate ini didatangi perempuan yang berkata, "Mas, satenya 20 tusuk ya." "Baik mbak, pakai lontong nggak?" tanya tukang sate, dan saat melihat ke arah wajah suara itu, tukang sate ini lari ketakutan dan meninggalkan gerobaknya tetap di sana. Tukang sate ini melihat sosok kuntilanak berbaju putih, rambutnya yang terurai di depan dengan wajahnya yang sangat pucat dan seram melihat ke arah tukang sate sambil menyeringai. Setelah melihat penampakan itu, tukang sate ini tidak berjualan beberapa hari karena ia sakit dan masih ketakutan. Di sekitar area rumah nenek juga ada penunggu yang sangat menyeramkan. Beberapa warga yang pernah melihat penunggu desa itu mengatakan kalau penunggu di sana kepalanya ditutupi dengan api atau biasa orang Jawa menyebutnya banaspati. Saat itu, ada salah satu warga desa yang berada di depan rumah dan melihat seperti ada orang yang di kepalanya terdapat api dan sedang jalan melewati rumah beberapa warga desa, termasuk rumah nenek. Di rumah nenek dan para warga desa masih menggunakan sumur manual, seperti orang zaman dulu yang harus ditimba agar dapat mengambil air dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Rata-rata belakang rumah di desa itu tidak memiliki tembok, dan di sana terdapat sumur. Karena hal ini, ada salah satu warga yang kita sebut saja Pak Yanto, dipercaya menggunakan ilmu hitam untuk mencari kekayaan dengan cara melihat ke dalam sumur tangganya. Saat itu sempat ramai di desa, hingga warga desa ketakutan dan menutup sumur menggunakan alat berat. Jadi, sumur siapapun yang sehabis dilihat Pak Yanto, sekitar jam 3 pagi, salah satu anggota keluarganya perlahan-lahan akan jatuh sakit dan tidak lama kemudian meninggal. Ada yang bilang itu adalah salah satu cara yang ia pakai
untuk dijadikan tumbal. Tetangga nenek yang rumahnya beda 2 rumah, yang kita sebut saja Pak Samsul, mengalami sendiri. Saat itu sehabis menimba air, Pak Samsul lupa menutup kembali sumur di belakang rumah. Tidak lama, Pak Yanto yang sudah menjadikan Pak Samsul sebagai target tumbal mendatangi rumah Pak Samsul dan melihat ke dalam sumur. Beberapa hari setelah sumur Pak Samsul dilihat Pak Yanto, Pak Samsul jadi sakit-sakitan dan tidak dapat bekerja. Pak Samsul hanya jaga warung kecil di depan rumahnya dan menjual BBM eceran. Karena sakit, Pak Samsul menutup warungnya. Pak Samsul dan keluarga merasa kalau penyakit Pak Samsul ini cukup aneh. Pak Samsul memutuskan mencari orang pintar untuk menyembuhkan penyakit yang sudah hampir 1 minggu tidak juga sembuh. Orang pintar ini bercerita kalau ada tetangga Pak Samsul yang melakukan pesugihan dan mencari tumbal dengan melihat ke dalam sumur tetangganya. Pak Samsul pun diobati orang pintar ini. Dan tidak lama kemudian, Pak Samsul kembali sehat dan Pak Samsul berusaha mengingatkan tetangga yang lain untuk berhati-hati. Karena Pak Samsul ini, akhirnya di lingkungan desa terdapat cerita tentang Pak Yanto yang melakukan pesugihan. Ternyata, pada saat Pak Samsul memberitahukan ke tetangga, rumah nenek sempat didatangi Pak Yanto. Padahal, belakang rumah nenek diberi pintu bambu yang sudah ditutup nenek. Pak Yanto membuka paksa pintu itu, dan saat mendengar suara pintu bambu dibuka, nenek cepat-cepat ke belakang dan menemui Pak Yanto yang sudah di depan sumur nenek. "Ada apa, Pak?" tanya nenek ke Pak Yanto. Untuk sumur nenek Rahel belum sempat dilihat oleh Pak Yanto. Karena setelah nenek bertanya, Pak Yanto langsung lari meninggalkan nenek. Setelah ia menjadi bahan pembicaraan banyak orang, warga desa sudah tidak pernah lagi melihatnya dan tidak pernah mendengar kabar dari Pak Yanto ataupun keluarganya yang lain. Rumah nenek sendiri juga memiliki banyak sekali cerita yang sangat menyeramkan. Rumah nenek memiliki model bangunan yang cukup unik, di mana sehabis ruang tamu dan juga dijadikan sebagai ruang keluarga, ada seperti lorong memanjang yang terdapat 2 kamar dan juga 1 ruang agak kecil yang dipakai untuk tempat menyimpan peralatan masak, dan terdapat meja tempat bumbu dapur. Di lorong depan kamar, terdapat meja setrika, meja makan, kulkas dan juga dispenser. Dekat ruang kecil terdapat pintu menuju ke dapur dan belakang rumah. Belakang rumah nenek terdapat kamar mandi dan di depan kamar mandi terdapat sumur. Dan di sebelah sumur sebagai tempat cuci dan jemur pakaian. Di belakang kamar mandi terdapat ruangan kecil yang dijadikan gudang. Beberapa keluarga Rahel termasuk nenek sendiri juga pernah melihat penampakan sosok wanita di gudang. Di gudang ini terdapat sosok wanita yang sukanya menyanyi sambil menyisir rambutnya menggunakan jari. Terkadang sosok ini juga menampakkan dirinya di daerah kamar mandi atau di depan pintu bambu dekat tempat cuci. Saat itu sekitar tahun 2004. Nenek tinggal bersama kedua anaknya yang masih belum menikah yang kita sebut saja Lina dan Lani. Tante Lina yang akan buang air kecil pada malam hari dikagetkan dengan sosok penampakan perempuan di depan kamar mandi. Tante Lina yang membuka pintu kaget dan berteriak melihat penampakan itu. Nenek dan juga Tante Lani yang sedang berada di kamar depan mendengar teriakan Tante Lina dan segera mendatangi Tante Lina. Tante Lina ketakutan dan bilang, "Bu, tadi ada perempuan di depan kamar mandi." Nenek sepertinya mengetahui sesuatu. Ia hanya diam dan menyuruh kedua anaknya ini saling menjaga kalau akan ke kamar mandi. Di rumah nenek ini juga terdapat sosok genderuwo yang suka mengganggu nenek dan juga kedua tante Rahel. Pertama kali, nenek mendapat gangguan saat tidur di malam hari.
Nenek tidur bersama Tante Lani, tapi malam itu Tante Lani menginap di rumah Rahel. Nenek yang tidur sendiri merasa seperti ada yang sedang memeluknya dari belakang. Saat nenek hendak menyingkirkan tangan yang memeluknya, ia merasa ada bulu yang sangat lebat di tangan itu. Nenek yang kaget melihat ke belakang dan tidak menemukan siapa-siapa. Nenek masih diam dan belum menceritakan kejadian itu kedua anaknya, karena nenek khawatir mereka akan ketakutan. Beberapa hari kemudian, Tante Lina yang tidur sendiri di kamar belakang merasa seperti ada yang meraba kaki hingga ke paha Tante Lina. Tante Lina yang terbangun melihat seperti ada sosok hitam, dan saat lampu dinyalakan, sosok itu menghilang. Karena Tante Lina bercerita tentang kejadian yang ia alami, nenek akhirnya juga cerita kalau ia mengalami hal yang sama. Tidak hanya itu, nenek juga pernah diganggu oleh sosok genderuwo ini di siang hari. Nenek yang sedang memasak, ia mengambil beberapa plastik untuk menyimpan beberapa makanan. Plastik ditaruh di meja sebelah kanan nenek dalam keadaan rapi. Saat nenek melihat ke arah kompor yang berada di kiri nenek, plastik yang tadinya rapi kini kusut. Nenek kembali mengambil plastik baru yang rapi, dan plastik itu kembali ada yang membuatnya kusut. Nenek yang kesal membuang plastik-plastik kusut itu dan tidak lama mencium bau singkong bakar, kemudian ada bau apek yang sangat menyengat. Di hari itu juga nenek tidak sedang memasak ataupun membakar singkong. Tidak lama setelah mendengar cerita dari nenek dan Tante Lina, Tante Lani juga mendapat gangguan saat tidur malam. Tante Lani merasa ada tangan berbulu yang sedang merangkulnya dari belakang. Saat dilihat, tangan ini sangat hitam, berbulu dan memiliki cakar yang panjang. Tante Lani yang terbangun melihat sekeliling dan sosok tersebut menghilang. Karena seringnya mendapat gangguan dari sosok genderuwo, nenek meminta bantuan kepada orang yang mengerti mengenai hal-hal mistis. Dengan negosiasi yang cukup panjang, orang ini berhasil memindahkan genderuwo ini. Dari rumah nenek, sosok ini meminta tempat baru, yaitu di pohon mangga besar yang berada di depan rumah nenek persis. Semenjak sosok ini dipindah di pohon mangga, nenek dan Tante Lani maupun Tante Lina tidak lagi mendapat gangguan dari sosok ini. Hingga suatu ketika, sebelah kanan rumah nenek yang berupa tanah kosong akan dibeli seseorang dan akan dibangun rumah. Orang ini merasa pohon mangga di depan mengganggu tanah yang akan ia beli. Ia memutuskan untuk menebang pohon mangga itu. Keesokan harinya, beberapa orang datang dan menebang pohon tanpa izin. Setelah beberapa jam, mereka menebang pohon mangga. Salah satu orang yang menebang jatuh dan segera dibawa ke puskesmas yang jaraknya tidak jauh dari rumah nenek. Karena sudah hampir sore, mereka melanjutkan menebang pohon mangga esok hari. Sekitar jam 9 pagi, mereka kembali menebang pohon. Dan penebang pohon kemarin yang jatuh, hari ini kembali jatuh secara tiba-tiba. Tapi penebang itu jatuhnya jauh lebih parah dari kemarin. Selesai dengan pohon mangga dan membawa penebang pohon ke puskesmas, seminggu kemudian warga desa mendapat kabar kalau penebang itu telah meninggal. Gosip yang beredar penebang tersebut diganggu sosok genderuwo yang menempati pohon mangga di depan rumah nenek. Sosok ini marah karena tempatnya dirusak dan diganggu. Dan karena pohon mangga ini sudah hilang, sosok genderuwo kembali masuk ke rumah nenek. Beberapa bulan kemudian depan rumah nenek tumbuh pohon keres dengan sendirinya. Padahal nenek ataupun keluarga besar Rahel yang mendatangi nenek tidak pernah menanam ataupun menaruh bibit keres di sana. Tidak hanya sosok genderuwo di dalam rumah nenek. Di samping rumah nenek terdapat gang yang sangat kecil dan tidak memungkinkan
orang dapat masuk di gang ini. Gang ini menjadi jarak antara rumah nenek dengan tetangga sebelah kiri nenek. Di kamar nenek, terdapat jendela yang langsung menghadap di gang kecil. Suatu ketika, saat minggu siang, Papa Rahel tidur bersama dengan adik Rahel yang paling kecil di kamar nenek. Kasur nenek menempel di dinding dekat jendela. Jendela itu selalu tertutup rapat, hanya saja tidak ditutupi gorden ataupun kain. Papa Rahel yang terbangun dan akan keluar kamar dikagetkan dengan sosok perempuan yang sedang mengintip dari jendela. Papa Rahel yang kaget langsung melihat ke arah jendela dan mencoba membuka jendela itu. Papa Rahel tidak menemukan siapa-siapa di sana. Dan juga, Papa Rahel berpikir, bagaimana bisa ada orang yang masuk ke gang sekecil ini? Jendela kamar saja tidak dapat terbuka lebar, karena jaraknya yang sangat kecil terbentur dengan dinding rumah tetangga. Hal menyeramkan di rumah nenek juga dialami oleh Rahel sendiri. Saat itu Rahel yang masih kecil makan bersama dengan keluarga besarnya di rumah nenek. Rahel pergi ke ruang belakang, hendak mengambil piring kosong. Dikagetkan dengan penampakan sosok anak kecil yang sedang jongkok di bawah meja dekat rak piring. Rahel cepat-cepat mengambil piring kosong dan lari ke keluarganya di depan. Rumah nenek yang dulu ramai sekarang hanya tinggal Tante Lina yang masih menempati rumah horor itu sendirian. Nenek sudah lama meninggal, dan Tante Lani sudah berkeluarga juga mendatangi Tante Lina seminggu sekali. Beberapa waktu yang lalu, Tante Lina yang sedang berlibur dan membersihkan rumah mengirimkan foto ke Tante Lani. Tante Lina berfoto di depan ruang kecil di mana ia membelakangi pintu dapur menuju ke kamar mandi belakang. Ia membuat Tante Lani terkejut saat membuka foto yang dikirim saudaranya. Di belakang Tante Lina persis di tengah-tengah terdapat sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian putih, di mana rambutnya menutupi semua muka sosok itu. Hingga sampai sekarang sosok genderuwo masih berada di sana. Begitu juga sosok perempuan yang dulu hanya sampai di depan kamar mandi, kini menampakkan dirinya hingga ke dekat dapur. Suasana horor pun masih terasa dan lebih menakutkan semenjak ditinggal nenek. Teman Kilin, bagaimana dengan rumah nenek atau rumah kedua orang tua kalian saat masih kecil? Apakah ada cita-cita seram di sana? Kalau kalian memiliki pengalaman yang sama seperti Rahel, jangan lupa ceritakan di kolom komentar ya teman Kilin. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.